Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Pagi ini kita akan mengikuti 1 jam bersama renungan harian, dan acara akan dihantarkan oleh Bapak Sony. Mari Pak Sony, silahkan untuk dimulai. Matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Dati. Selamat pagi semuanya. Salam, apa kabar? Ya, saya kena percaya semua dalam keadaan sehat, sukacita pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan buat hari-hari yang Tuhan beri luar biasa di kehidupan kita. Sampai kita berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Ialah 1 jam ke depan kita boleh bersama-sama merenungkan, bahkan menyaringkan apa yang kita dapatkan tadi pagi dalam renungan kita pagi. Dan kita bisa berbagi satu dengan lainnya, saling melengkapi, saling menguatkan, bahkan kita bertumbuh bersama-sama dalam firman Tuhan. Ya, kita bersyukur pagi hari ini cuaca yang indah, suasana yang indah, kita boleh disatukan dalam acara 1 jam bersama renungan harian melalui daring. Mari pagi hari ini, dan saya juga menghimbau Bapak Ibu nanti di saat Anda ingin doakan, Anda bisa masuk dalam kolom chat, Anda bisa menulis doa-doa Anda, nanti biar tim dari renungan harian, redaksi akan berdoa untuk Anda. Dan juga pagi hari ini kita akan bersama-sama siapkan hati kita, dan biarlah kita minta Roh Kudus menuntun acara ini dari awal hingga akhirnya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk boleh bersama-sama datang kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari yang indah ini, di mana kami boleh berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Walaupun kami di tempat yang berjauhan, tapi Kau satukan kami dalam acara daring ini Tuhan. Dan kami yakin percaya semua ini karena Engkau Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami bersama-sama ingin datang kepadamu, ingin memuji muliakan nama-Mu. Bahkan kami ingin mendengarkan Tuhan, apa yang Engkau ingin sampaikan dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, biarlah sharing kami pagi hari ini saling membangun, saling memberkati satu dengan lainnya. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Hembang Tambun Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, begitu juga akan menyaringkan Tuhan melalui tulisannya Tuhan. Biarlah boleh memberkati kami semua Tuhan, yang setiap yang mengikuti acara ini Tuhan. Kami juga terutama bagi kami peserta Tuhan, sehingga biarlah kami juga boleh melihat Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami untuk kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi Tuhan, Kau juga urapi setiap perangkat yang pakai, baik handphone, laptop, sinyal, listrik, juga wifi, semua dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Yesus, kami mulai acara ini. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita akan mulai acara ini, dan kita akan naikkan pujian. Dalam pujian ini sungguh-sungguh kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita semua ada. Bahkan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita pujian ini bersama-sama sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan buat hari yang indah ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku
ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita yakin dan percaya berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dia tetap setia dalam Dia dan mengikuti Dia seumur hidup kita. Mari bersama-sama naikkan pujian sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kita bagi setiap kita yang selalu setia kepada Dia. Biarlah melalui pujian ini sungguh-sungguh boleh menguatkan kita bahwa apa yang kita dapatkan semua ini karena Tuhan. Dan berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita hari demi hari, selalu menyertai kita. Amin. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama akan mendengarkan audio renungan harian pada hari ini. Kita simak bersama-sama. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Bilangan pasal 6 ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Renungan hari ini berjudul berkat. Dalam sehari, berapa kali kita menggunakan kata berkat? Saat berdoa, kita meminta agar Tuhan memberkati kita, serta memberkati orang-orang yang kita kasihi. Kita berdoa agar Dia memberkati usaha kita.
Saat berkomunikasi, baik secara lisan maupun pesan elektronik, banyak orang mengakhirinya dengan berkata, "Tuhan memberkati," atau disingkat GBU, God bless you. Namun, apa konsep pemahaman kita mengenai berkat? Banyak orang dengan mudahnya menghubungkan kata berkat dengan materi, yakni harta benda dan kekayaan, juga kesehatan fisik, memiliki keturunan yang banyak, panjang umur, serta kesuksesan usaha. Ini tidak sepenuhnya salah. Namun dalam Alkitab, berkat adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada anak-anaknya. Jadi, berkat itu juga berupa perlindungan dan perkenanan Tuhan atas kita. Juga damai sejahtera dan sukacita yang kita alami karena mengenal dan menaati Dia. Pengampunan dosa dan keselamatan di dalam Kristus bahkan menjadi berkat terbesar yang Allah berikan bagi kita. Allah adalah sumber segala berkat. Dialah sumber setiap pemberian yang baik serta setiap anugerah yang sempurna. Allah ingin agar bangsa Israel memahami hal ini, sehingga para imam diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Dan tentunya Allah juga ingin kita mengetahui ini, bahwa hanya Dialah yang berkuasa memberkati kita. Karena itu, janganlah kita hanya berfokus kepada berkat, tetapi bersyukur dan memuliakan Sang Pemberi berkat. Sepatutnya jugalah kita mempergunakan setiap berkat tersebut sesuai dengan kehendak Allah, Sang Sumber berkat. Kepada Allah yang memberi kita segala berkat, sepantasnya lah kita ucapkan syukur dengan pujian dan segala hormat. Ya, pagi hari ini saya akan percaya Bapak Ibu semua pasti sudah melakukan waktu teduh. Di tengah-tengah kita hadir narasumber sekaligus penulisnya, yaitu Bapak Hembang Tambun. Apa kabar Bapak Hembang Tambun? Kabar baik Pak, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, pagi hari ini kita ingin bersama-sama mendengarkan langsung dari narasumbernya, dari beliau. Biarlah kita lebih diperkaya lagi, diperlengkapi lagi. Kami persilakan Pak Hembang Tambun. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sony. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi waktu Medan ya, karena ada beberapa orang di antara kita mungkin yang ada di belahan bumi yang lain. Tapi kita bersyukur bisa sharing bersama dari bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi bagi kita, termasuk dari renungan audionya. Sejujurnya saya pikir topik berkat adalah salah satu topik yang sangat menarik dan digemari banyak orang. Jadi ketika kita berbicara tentang berkat, siapa sih yang nggak mau diberkati begitu? Atau seperti tadi sudah disampaikan di pengantar, berapa banyak kita pakai kata berkat setiap hari? Saya coba mengamati tadi misalnya di awal, ketika Pak Sony menyapa, dari lagu-lagu juga, berkatmu atasku. So dimanapun kita biasanya berbicara tentang berkat adalah sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan lagi dari kehidupan kita. Tetapi mungkin karena sudah terlalu sering dan terlalu general, akhirnya makna berkat itu sendiri bisa kabur. Jadi kalau misalnya kita mengatakan kepada seseorang, ya makin banyak berkatnya ya, Tuhan memberkati ya, biar atau misalnya kita bersyukur untuk berkat Tuhan. Karena kita sudah terlalu mengeneralisir segala sesuatunya, jadi kita bahkan mungkin akan kesulitan ketika memandang ini secara rinci atau secara detail. Apalagi ada tendensi, ada misalnya sebagian orang, jangan-jangan mayoritas orang-orang Kristen dengan sangat gampang mengaitkan berkat dengan materi. Oh, saya lagi ada berkat nih, ayo saya traktir. Nah, gitu kan. Oh, saya dapat berkat tadi. Artinya saya dapat uang. Atau saya baru gajian misalnya.
Tapi dikatakan, oh baru dapat berkat. Jadi, karena berkat itu sering dikaitkan dengan materi, maka ini yang saya coba soroti ketika menulis bahan ini. Kalau orang-orang berpikir hanya karena kita mendapat uang atau mendapatkan rejeki berupa materi lah yang dikategorikan orang-orang yang diberkati, maka berarti hanya orang-orang kaya lah yang pantas bersyukur. Kalau kita melihat berkat itu hanya berupa kesehatan, panjang umur, maka mungkin hanya orang-orang di atas 60 tahun lah yang pantas bersyukur. Karena sudah panjang umur gitu. Udah tua, udah panjang umurnya. Umur 20 tahun mungkin tunggu dulu. Karena kalau kita melihat soal panjang umur, atau kalau kita memandang orang-orang sehatlah yang bisa bersyukur, maka hanya dalam situasi sehatlah kita bisa bersyukur. Karena kita berpikir kesehatan itulah berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Atau kalau kita berpikir misalnya suksesnya usahalah yang kita kategorikan sebagai berkat, maka hanya orang-orang yang sukses secara bisnis lah yang pantas dikatakan beroleh berkat. Lalu bagaimana ketika kita sakit? Bagaimana ketika kita mengalami kerugian? Bagaimana ketika kita mungkin mengalami kemalangan? Bahkan bagaimana ketika kita juga tidak memiliki kecukupan ekonomi? Apakah itu artinya Tuhan tidak sedang memberkati kita? Maka di situ saya mulai membaca beberapa referensi, khususnya tentang berkat ya. Mungkin kita sering memakai berkat atau berkah, saudara-saudara kita yang bukan Kristen biasa memakai berkah atau barokah. Berkat itu dari satu bahasa Ibrani, berakah atau berakat, yang kemudian diadaptasi ke bahasa Melayu, bahasa Indonesia juga berkat. Tapi makna berkat sendiri apa? Memang secara general kita bisa katakan berkat itu adalah segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Jadi di situ yang kita katakan bahwa Tuhanlah pemberi berkat, so He is the source of the blessing. Dialah sumber berkatnya. Lalu apa saja yang Tuhan berikan bagi kita, itu bisa kita maknai sebagai berkat. Lalu kalau kita membaca atau mengecek di Bilangan 6 ini konteksnya kan bangsa Israel sedang ada di padang gurun dalam perjalanan dari dari Mesir menuju ke Kanaan. Di situ mereka mengalami banyak tantangan, banyak kekurangan. Mereka juga diberikan Tuhan melalui Musa begitu banyak perintah-perintah detail untuk mereka kerjakan. Sekilas kalau bangsa Israel tidak sungguh menyadari, mereka bisa saja berpikir Tuhan sedang menghukum kami. Atau Tuhan sedang mempersulit hidup kami. Tuhan sedang ingin mengatur kami. Tuhan sedang ingin mengungkung atau menguasai, menjadikan kami semacam robot. Tetapi pada saat itulah melalui Harun dan keturunannya, Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa tujuan Tuhan untuk melakukan semua itu adalah untuk menunjukkan perkenanannya, untuk menunjukkan berkatnya, dan untuk menuntun mereka supaya menjadi umat yang berkenan bagi Tuhan. Kita tahu sebelum teks-teks ini, Harun kan baru ditahbiskan menjadi imam. Maka tentunya mereka belum punya banyak pengalaman bagaimana cara-cara secara ritual misalnya untuk menunjukkan berkat Allah. Maka Tuhan berkata, inilah caranya. Begini cara atau ini yang harus kalian sampaikan, para imam sampaikan kepada umat Allah untuk memberkati mereka, dan aku akan memberkati mereka. Jadi memang kalau dikatakan Tuhan memberkati engkau, ini masih seperti konsep abstrak tadi. Lalu mulai muncul melindungi engkau. Berarti salah satu bagian dari berkat itu adalah perlindungan dari Tuhan. Lalu yang mungkin yang jarang kita lihat dulu ketika saya mendengarkan ini. Sejujurnya Bapak Ibu, di gereja Metodis atau di gereja-gereja kesukuan HKBP misalnya, di penutup ibadah benediction sering sekali ayat ini dikutip. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Ketika saya kanak-kanak sampai remaja, saya tidak mengerti ini apa maksudnya. Tetapi kemudian
ketika semakin belajar, saya mengerti. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Saya bahasakan dengan sederhana. Ketika Tuhan melihat engkau, wajahnya bersinar-sinar. Begitu. Bapak Ibu pernah nggak bertemu dengan seseorang, hanya dengan mimik wajahnya kita bisa melihat apakah orang itu suka dengan kita atau tidak. Kalau Bapak Ibu bertemu dengan seseorang, mukanya merengut, dia buang muka, itu artinya, oh, dia tidak suka dengan saya. Atau saya ada sesuatu, saya melakukan satu kesalahan. Mungkin baru saja atau mungkin di masa lalu yang membuat dia tidak senang. Tetapi bayangkan kalau seseorang bertemu kita dan wajah dengan wajah yang sangat cerah, dia berkata, "Hai, welcome, selamat datang." Mungkin dia disertai pelukan, cium pipi, cium kanan, itu artinya dia berkenan. Walaupun tetap itu bisa dimanipulasi ya kalau dari pertemuan dengan orang. Bisa saja saya bertemu Pak Sony, wajah saya tersenyum, saya halo Pak ini, tapi dalam hati sebenarnya saya masih dongkol kalau ada sesuatu yang belum dibereskan. Tetapi gambaran di sini yang disampaikan adalah bahwa Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Tuhan senang kepada kita. Mungkin dalam bahasa Jefanya 3 ayat 17 dikatakan, "The Lord rejoice over you." Allah bergirang karena engkau. Jadi Tuhan melihat kita dan dia bersukacita, dia bergembira. Seperti seorang bapa yang wajahnya sumringah melihat anak-anak yang dia kasihi. Kemudian dikatakan juga bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Sekali lagi, menghadapkan wajah, memandang kita artinya dia berkenan. Berbeda dengan berpaling muka atau memalingkan wajahnya. Jadi justru berkat paling utama yang ditekankan oleh Harun dan para imam kepada bangsa Israel di sini adalah bahwa Allah berkenan bagi kita. Allah berkenan kepada kita. Allah menerima kita dengan kasih karunia-Nya. Dan kita lebih mudah memahami ini dari kacamata perjanjian baru. Bagaimana Allah berkenan bagi kita? Melalui Kristus Yesus. Makanya saya kaitkan teks ini dengan berkat besar yang sudah kita terima, apalagi misalnya dengan mengutip Yakobus 1 ayat 17 bahwa segala pemberian yang baik dan sempurna berasal dari Bapa, sumber segala terang, sumber segala berkat. Maka di dalam Kristuslah segala berkat ini kita terima. Karena itu, ketika kita berbicara tentang berkat, maka kita tidak boleh fokus hanya soal materi. Sekali lagi Bapak Ibu, berkat-berkat materi tidak salah. Itu adalah bagian dari berkat Tuhan. Tetapi itu bukanlah berkat utama yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi adalah perkenanannya, penerimaannya, perlindungannya, pengampunannya, yang menyatakan bahwa dia berkenan menjadi Bapa bagi kita, menjadi pemelihara bagi kita, menjadi orang tua, menjadi pelindung, protektor, dan di dalam dialah kita menerima segala berkat-Nya. Jadi kalau kita sudah berkenan bagi Allah, berkat-berkat yang lain akan menjadi bagian kita. Jadi yang utamanya di sini memang kita lihat, mari jangan silau, jangan berfokus hanya kepada berkat, tapi mari kita melihat sumber berkat itu sendiri. Karena kadang-kadang bisa saja kita terfokus kepada berkat, lalu mengabaikan sang pemberi berkat. Maka di sini, di ayat-ayat ini beberapa kali dikatakan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya. Jadi penekanannya Tuhan. Tuhanlah sumbernya. Jadi bukan berkatnya yang ditekankan di sini. Tetapi Tuhan, sang sumber berkat itulah yang berkenan bagi kita. Maka karena sang sumber berkat berkenan bagi kita, maka otomatis berkatnya juga akan menjadi milik kita. Itu bagian yang saya mau tekankan dari sini. Semoga poin ini bisa kita pahami atau kita bisa tangkap dan bisa kita aplikasikan secara personal di dalam kehidupan kita masing-masing. Thank you Bapak Ibu, thank you Pak Sony. Silakan yang lain boleh share untuk memperkaya kita juga ya. Iya, luar biasa. Tuhan berkati, Pak. Pertama, Tuhan berkati. Ya, luar biasa pagi hari ini dengan tema yang menarik, yaitu bicara tentang berkat. Ya, bahkan tidak ada penekanan yang menarik yang Pak Hembang Tambun sampaikan, yaitu jangan silau karena berkat. Tetapi
melihat sumber berkat ya. Seringkali kita mengejar berkat, nggak salah Bapak Ibu ya. Tetapi berkat itu dikejar itu akan lari terus ya. Tapi kalau kita kejar sumber berkat, maka berkat itu akan mengikuti kita. Amin. Ya, oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita akan bersama-sama menyaringkan apa yang Anda dapatkan di saat Anda berwaktu teduh tadi pagi, sehingga ini boleh memberkati kita semuanya. Silakan Anda langsung raise hand, tekan raise hand, atau langsung lambai tangan juga boleh langsung. Silakan Bapak Ibu. Ini sangat menarik biar kita bisa satu dengan lainnya saling diperlengkapi. Kami persilakan. Iya, silakan. Ya, silakan resen. Kayaknya memalu Pak Hembang. Ya. Ini Bapak Ibu jangan segan-segan berbagi berkat. Ya, kita pakai istilah berkat itu kan, jangan ditahan sendiri. Ayo mari kita, mungkin bisa saja poinnya misalnya apa yang menantang, apa yang menarik, apa yang menegur, atau mungkin pengalaman memahami berkat secara lebih mendalam juga boleh di-share begitu. Atau mungkin ini Pak, mungkin yang hadir ini semua sudah berlimpah dengan berkat nih Pak. Jadi karena sudah susah untuk mengungkapkannya. Justru karena berlimpah itu Pak, maka dengan mudah dibagi gitu. Ya itu keindahan kita pagi hari ini, biar kita boleh bersama-sama bisa berbagi dengan lainnya ya. Nah, ini yang saya rasa ini wajah-wajah sukacita ini sebenarnya ingin mengungkapkan. Ya, mari ya. Silakan ya. Mari. Ya, mungkin Ibu Wahyu, Bu. Ya, ingin memulai Ibu Wahyu. Ya. Ibu Wahyu mungkin ada berkat-berkat yang luar biasa pagi hari ini ingin dibagikan. Ya, Bu Wahyu mungkin ada. Atau Bu Heru, silakan Bu Heru. Ya, silakan Bu. Ya. Silakan Bu, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sony, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Pak Hembang Tambun untuk mengangkat topik yang sebetulnya bilangan 6 itu adalah ayat yang terus terang aja ya. Kalau kami ibadah, saya tunggu-tunggu itu karena ada di sesi terakhir ya. Waktu pendeta memberikan berkat itu, dan saya sungguh terberkati dengan kata-katanya saja sudah memberkati engkau dan melindungi engkau, terus menyinari dengan wajahnya. Waduh, rasanya kan seneng gitu ya kalau Tuhan bisa menyinari kita dengan wajah Tuhan yang begitu anggun. Dan saya sungguh menikmati berkat Tuhan. Kalau kita lihat di lagu ya, hitung berkat satu persatu. Itu betul-betul tidak terhitung dan kita akan menjadi kagum karena berkat itu juga bermacam-macam ya. Mungkin mempunyai teman yang baik itu juga berkat. Kemudian menjumpai orang-orang yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Ataupun mungkin orang-orang kadang-kadang yang mungkin menjengkelkan ya, atau membuat kita nggak nyaman gitu. Tapi kalau kita nggak dikasih orang-orang itu, kita tidak akan terasah ya. Sepertinya kan kita nggak mungkin hidup dengan yang enak-enak saja, terus yang bagus-bagus saja ya. Kita nggak dapat berkat juga nanti ya, karena itu merupakan perjuangan, tantangan ya bagi kita. Dan bisa ikut ibadah dengan renungan harian pada pagi hari ini, saya juga merasakan itu sebagai berkat Tuhan. Dan berjumpa dengan teman-teman, Bapak Ibu di sini, mari kita saling menguatkan dan membagi berkat. Gitu Pak Sony, Pak Hembang Tambun, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu ya. Kita berjumpa ini satu berkat yang terindah juga ya, bisa saling memberkati dengan sharing kita, dengan pengalaman kita bersama Tuhan dan saling membangun. Indah sekali. Ya, terima kasih. Ya, tadi pagi saya lihat ada beberapa, mungkin Pak Freddy Wilson ingin berbagi Pak Freddy dalam perjalanan mungkin mendapat satu berkat dari Tuhan. Silakan Pak Freddy. Ya. Yuk Pak Purba Pak, ini teman kami dari Medan juga ini Pak. Oh gitu. Oh. Ya saja namanya Pak Freddy. Freddy Wilson Purba ya. Freddy Wilson Purba ya, silakan Pak Freddy Wilson Purba. Ya, terima kasih. Mari Pak. Moderator Pak Sony. Salam sejahtera. Ya, salam bahagia bagi kita secara khusus buat Pendeta Hembang.
Saya tadi dapat ini Pak, dapat wacana tadi, kebetulan saya lagi nunggu. Ibu lagi tugas, jadi kebetulan tugas di luar, jadi saya dikasih materi tadi, daripada nunggu suntuk lebih bagus ikut ini aja gitu. Benar, ada berita sukacita luar biasa. Ya. Jadi terima kasih Pak, berita hari ini luar biasa. Renungan hari ini adalah bagian dari berkat. Ya, mungkin setiap kita berbeda-beda porsinya. Tapi yang paling menarik adalah bagi kita materi yang disampaikan Pendeta Embang tadi, berkat itu selalu porsinya lebih besar kepada yang namanya sukacita gitu kan, materi gitu. Tapi jarang Pendeta Embang ini jarang artinya menegaskan bahwasanya sukacita itu adalah bagian dari perjalanan duka cita gitu kan. Karena perjalanan hidup kita kan beda-beda. Mungkin seperti yang Pendeta Embang tadi, hanya orang yang berumur panjang lah. Mungkin yang luar biasa berkatnya gitu. Berarti kita ini termasuk Pendeta Embang juga masih belum kategori mendapat berkat. Masih berjalan di antara berkat gitu kan. Tapi yang perlu saya ingatkan mungkin pada kita semua secara khusus, ya kita orang Kristen yang pada saat ini yang selalu gampang terombang-ambing, apalagi secara khusus metodis kan. Ini apa, selalu bergumul, selalu dilema terhadap pertumbuhan jemaat di tengah-tengah gereja kita masing-masing. Tapi Pak, pada hari ini saya cuman memberikan satu pengalaman lah mungkin. Apakah materi itu, walaupun itu namanya berkat, tapi kita buat bahasan dulu Pak. Sampai sebagaimana bisanya kita menerima berkat itu adalah kita menceritakan yang duka cita aja terus gitu Pak. Ini terima nggak kita terhadap itu gitu kan? Ini kan bagian dari, ini kalau dapat berkat, dapat gaji, dapat proyek gitu kan, ini baru bagian dari berkat. Tapi kalau kita sedih aja gitu kan, uang nggak ada, sekolah anak-anak nggak bisa bayar gitu, beras nggak bisa beli gitu kan. Ini topiknya menarik nggak itu? Menarik berkat yang luar biasa yang mendapat, ya makan enak gitu, gaji besar gitu kan. Apa semenarik itu nggak apanya ini topiknya gitu, ketika kita membahas selalu duka cita, kemalangan, habis orang tua misalnya, ada adik lagi yang lagi sakit nggak bisa bantu gitu. Tapi mungkin itu bagian dari berkat juga saya rasa Pak. Dan itu mungkin ya coba kita ini Pak Embang kan, coba kita buat dulu runtutan berita-berita yang agak berat gitu diterima secara rohani. Tapi kita kan harus siap dengan berkat itu, karena kita nggak takut kan sebenarnya, karena sumbernya sudah ada sebenarnya. Berarti kan porsinya kita aja sebenarnya yang maunya enak aja gitu kan. Saya yakin ya semua kita pasti mau yang enak aja Pak. Tapi kita juga harus dipersiapkan dengan materi yang seperti itu maksud saya. Jadi jangan, oh kalau Pendeta Embang enak itu khotbahnya, pasti berkat terus berkat gitu kan. Dapat duit terus gitu kan. Tapi ketika ada satu pendeta nanti beritanya susah aja, nggak usah dengar firmannya, payah, susah aja beritanya gitu kan. Padahal sebenarnya kita harus siap dengan apapun itu gitu. Karena sumbernya tadi Tuhan selalu memalingkan, menyinari wajahnya, menyinari kita dengan wajahnya yang luar biasa. Mungkin itu pandangan saya Pak. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang bergabung di Zoom pada hari ini, renungan hari ini mungkin mampu menguatkan kita untuk berjalan dalam kehidupan kita. Secara khusus ya mungkin yang belum menerima berkat sempurna. Karena perjalanan kata Pak Embang tadi harus 90 tahun baru sempurna berkatnya nih. Kalau saya nah, jadi itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Sony dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Embang. Salam. Oke, salam. Pak Sony boleh saya tanggapi Pak? Boleh Pak. Thank you Pak Freddy Purba.
beliau ini jemaat di tempat saya melayani dulu 8-9 tahun yang lalu gitu. Jadi tapi masih tetap komunikasi. Ya puji Tuhan. Pak Freddy, di sini juga ada banyak penulis RH. Jadi yang Bapak sampaikan tadi itu saya harap bisa menjadi tantangan ide juga bagi Bapak Ibu penulis di sini juga, termasuk misalnya kalau terlalu banyak berkat kita nggak bisa mengelolanya, bisa jadi kutuk juga ternyata begitu, atau bisa jadi kacau juga misalnya. Tetapi seperti tadi disampaikan, memang bagaimana kalau mungkin kita kalau situasi hidupnya lagi oke, kita mudah mengatakan bahwa semua ini berkat. Tapi seperti Pak Freddy tadi katakan, misalnya susah, pekerjaan lagi susah, sedang sakit, biaya tagihan-tagihan tidak bisa tertutupi. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan tetap memelihara dan memberkati kita dalam situasi-situasi seperti ini? Saya tidak mengatakan bahwa kalau kita miskin itu berkat Tuhan, kalau kita sakit itu berkat Tuhan, pasti bukan begitu. Tetapi memang seperti tadi dikatakan, maaf kalau salah, apakah tadi Ibu Wahyu yang panggilannya yang berkata tentang hitung berkat Tuhan. Walaupun kita sedang sakit, bukan sakitnya yang kita anggap sebagai berkat, tetapi bahkan dalam situasi sakit itu pun Tuhan bisa memberkati kita dengan cara yang berbeda. Misalnya saya sendiri punya pengalaman bertemu dengan banyak orang sakit yang tidak sembuh walaupun sudah ya kita doakan, semua usaha sudah dilakukan, tetapi mungkin bagi orang luar dia begitu menderitanya, tapi dia yang menjalaninya justru mengalami kekuatan dari Tuhan dengan cara yang berbeda gitu. Jadi tetap dia mengatakan bahkan di dalam penyakit ini pun saya bisa merasakan bahwa Tuhan tetap menguatkan saya, menyertai saya, menopang saya begitu. Jadi memang bukan sakitnya yang berkat, tetapi bahkan dalam situasi sakit pun dia tetap bisa mengalami berkat Tuhan. Karena itu tadi makanya saya katakan kita jangan hanya mengkategorikan berkat itu secara hanya materi, kesehatan, kekayaan, segala macam begitu, karena pemeliharaan Tuhan di saat sakit juga kita bisa alami dengan berbeda-beda ya. Orang yang menyadari Tuhan hadir bersama dengan dia di masa sakit, harusnya merespon itu secara berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Termasuk misalnya orang yang mengalami kematian orang yang terkasih juga bisa mendapatkan penghiburan berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi itu bagian dari berkat yang kita katakan. Jadi sekali lagi misalnya bukan kita mengutip ke referensi lain, misalnya di 1 Tesalonika 5 ketika Rasul Paulus berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi mengucap syukur dalam segala hal bukan dikatakan mengucap syukurlah untuk segala hal, bukan. Tetapi dalam kondisi kita sakit, dalam kondisi lagi lemah, dalam kondisi buruk, segala sesuatu, tetap ada hal yang bisa kita syukuri di situ. Mungkin salah satu contoh yang mungkin populer sering dijadikan kategori ilustrasi khotbah, misalnya seorang pengkhotbah yang bernama Matthew Henry, dia suatu kali dia pergi berkhotbah minggu pagi, dia mau berkhotbah, lalu dia di jalan dirampok orang. Maka dia berdoa, Tuhan, saya bersyukur karena baru ini pengalaman saya, baru ini saya dirampok. Seumur-umur saya baru ini loh dirampok gitu. Jadi nggak tiap minggu saya dirampok. Saya bersyukur yang dirampok itu cuma uang saya, bukan nyawa saya. Saya bersyukur yang dirampok itu juga cuma berapa, cuma sekian. Saya masih punya tabungan yang lain. Saya bersyukur bukan saya yang merampok, bukan saya yang berdosa, tapi dia yang melakukan ini kepada saya. Jadi bukan saya yang melakukan kejahatan. Artinya, kita bukan mendramatisir, tetapi di dalam segala aspek, kita bisa melihat Tuhan tetap bekerja di dalam segala hal yang sedang kita jalani. Jadi mungkin itu salah satu tanggapan yang bisa saya berikan untuk pernyataan Pak Freddy tadi. Thank you, Pak. Ya, luar biasa Pak Embang Tambun. Ternyata banyak hal ya kita bisa maknai ya. Yang menarik justru ini dari Ibu Erni ya, mungkin Ibu Erni tadi mungkin mau menyampaikan, tapi dia mungkin via chat ya. Dia bilang gini Pak Embang nih, saya mau bertanya, kami sering dapat kiriman makanan dari tetangga. Wah luar biasa nih, saya punya tetangga seperti saya senang Pak ya, dikirimi gitu ya tetangga. Dan kami selalu sampaikan terima kasih, kagem berkahnya ya. Bunda, kadang kami balas GBU atau God bless you. Terus atau Tuhan berkati. Dan beliau selalu menjawab,
berkat apa toh Bu, cuma sedikit. Dikira dengan demikian dengan beliau kasih sedikit makanan atau kiriman mereka, ya. Kemudian saya jelaskan kalau berkat ucapan syukur sudah diberikan ya, ucapan syukur diberikan, sudah diberi sesuatu dan Tuhan memberi ibu sekeluarga kesehatan dan rezeki yang melimpah. Apa arti itu salah atau bagaimana cara menjelaskan ke beliau? Ayo Pak. Iya, terima kasih untuk responnya. Mungkin begini Bu, ini tadi yang saya katakan, saya tidak tahu, mungkin bisa saja tetangga yang suka memberi itu bukan orang Kristen. Makanya mungkin istilah-istilah berkat tidak begitu familiar. Ini yang saya katakan, kita juga perlu memakai bahasa yang lebih rinci untuk sesuatu yang konkret. Jadi misalnya kalau kita diberi makanan, bisa saja kita mengatakan, terima kasih ya atas pemberiannya, terima kasih untuk makanan yang diberikan. Simpel saja kita sebutkan namanya gitu. Itu salah satu. Bukan berarti yang ibu lakukan salah, tidak juga. Tetapi kalau dia sendiri merasa berkat apa toh, atau apa itu berkat, atau bisa saja sebenarnya itu juga beliau mengerti juga sebenarnya, hanya saja ya cara untuk merendah begitu. Sama itu kalau kita diberi seseorang, terima kasih ya, pala itu aja disebut gitu. Jadi itu cuma sedikit kok. Jadi sebenarnya itu bisa dimaknai, kalau beliau tidak mengerti, mungkin ibu bisa memakai terminologi atau istilah yang lebih sederhana, yang lebih konkret. Tetapi kalau itu tanda menunjukkan bahwa itu hanya pemberian kecil, itu maksud dia nggak apa-apa juga Bu. Yang ibu sampaikan sudah benar gitu. Jadi itu hanya cara untuk mengatakan yang kami berikan itu tidak seberapa. Jadi nggak usah terlalu besar sekali responnya, kira-kira begitu. Tetapi ya memang kita sebagai orang yang bersyukur, itu hal yang baik untuk disampaikan begitu Ibu Erni. Ya, wah luar biasa. Itu kira-kira Bu Erni ya. Ya, menarik sekali pagi hari ini ya. Mungkin Bapak Ibu ada pengalaman ya, silakan ingin berbagi. Tadi saya juga lihat ini seperti Pak Eso ya tadi ya. Katanya Pak Eso Pel tuh nih, wah, mau tadi saat mendengar tuh senyum ya. Saya ada sesuatu yang dibagikan mungkin Pak ya. Ayo Pak, silakan Pak. Yang berbagi dengan kita semua Pak pagi hari ini. Iya Pak, maaf tadi saya telat Pak. Ya tapi saya bersyukur hari ini terberkati ya dengan pertemuan hari ini. Ya memang ketika kita berbicara berkat seringkali kan kita lihatnya sesuatu yang besar begitu. Baru kita berkata wah ini berkat Tuhan. Tapi kadang permasalahan yang tadi juga sempat dibahas, saya pikir juga itu juga sebuah berkat karena biasanya permasalahan itu satu paket sama berkatnya. Itu yang saya yakini juga. Jadi nggak pernah masalah itu, pergumulan itu berjalan sendiri karena biasanya paketnya bersamaan itu. Yang kedua, saya melihat tentang berkat ini, berkat itu nggak pernah salah alamat ya. Jadi kalau sudah menjadi bagian kita, alamatnya jelas, pasti kita juga akan menerimanya. Dan itu sesuatu yang buat saya bersyukur banget ya. Dan itu juga bukan keharusan Tuhan untuk memberkati kita, tapi ketika kita bisa mensyukuri apa yang ada itu juga sebuah berkat begitu. Kadang kita kan harus memiliki dulu baru bersyukur ya. Ternyata dengan kita bersyukur kita bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Karena saya meyakini sebagaimana firman Tuhan katakan, berkat Tuhan kan selalu baru ya setiap pagi. Nah tinggal kita peka atau enggak gitu. Kadang kan kita menganggap ya nafas itu biasa, bisa sarapan itu biasa, bisa sampai tempat kerja itu sesuatu yang biasa. Tapi ketika kita mulai menyadari di mana kita yang biasa itu kita tidak alami, dari sana kita baru menyadari, oh iya ya, ternyata kalau bisa selama ini ya karena berkat Tuhan. Misalnya seperti itu. Termasuk ketika kita sakit gitu ya, kita baru menyadari betapa pentingnya itu sehat itu berharga. Ya, biasanya pada saat sakit. Dan di saat-saat seperti itu sebenarnya masa-masa kita merenungkan berkat-berkat Tuhan kembali dan ternyata ya benar kata firman Tuhan, berkat Tuhan itu selalu baru tiap hari. Dan tinggal bagaimana kita peka atau tidak. Termasuk pasangan mungkin yang menjengkelkan itu sebenarnya juga berkat juga. Ada orang, aduh nyesel nih punya pasangan kayak gini. Tapi ternyata Tuhan pakai dia juga sebagai pembentuk kita dan itu berkat buat kita. Anak-anak yang menjengkelkan, mungkin kadang kita jengkel, marah. Ternyata di sisi yang lain Tuhan sedang membentuk kita dan ternyata itu berkat juga. Jadi saya meyakini bahwa berkat Tuhan itu selalu baru tiap hari. Nah tinggal bagaimana kita
menikmatinya. Terima kasih. Ya, Iya. wah luar biasa Pak Hembang Tambun, sepakat dengan Pak Esa Pak ya. Iya. Bab berkat itu makin hari itu makin baru terus ya. Ya kadang-kala berkat itu akan datang melalui proses yang panjang ya. Ada suatu proses sehingga itu boleh terjadi ya bermacam cara. Tuhan memberkati kita. Menarik sekali. Ya menarik sekali pagi ini sebenarnya Pak Hembang. Ya, mungkin silakan Bapak Ibu mungkin ingin sharing. Ya silakan Anda langsung tekan raise hand. Sony ya. di chat ada satu yang bertanya. Oh iya. Oh iya Pak, betul Kak. Iya benar Pak, kita akan lihat bersama-sama Pak. Iya. Ada pertanyaan menarik nih Pak. Iya. Sebentar, izin bertanya, apa arti berkat secara keseluruhan? Nah, itu Pak ya, salah satunya Pak ya. Oke. Iya Pak Richard, di sini mungkin tadi sudah ada sih saya sampaikan di awal juga sebenarnya. Jadi sebenarnya bagaimana kita mendefinisikan berkat? Berkat itu apa sih? Memang karena berkat itu begitu luas Pak Richard dan kita semua, maka tidak ada satu kata tunggal yang dapat menjelaskan makna itu. Jadi bahkan kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia berkat, dalam bahasa Inggris misalnya kita juga di dalam terjemahan bahasa Inggris dalam Alkitab kita, berkat itu bisa kita pakai misalnya kata bless, the Lord bless you, tapi juga banyak mazmur I will bless the Lord gitu. Jadi bless juga bisa diartikan juga memuji, memuliakan gitu. Tetapi memang secara umum kalau kita lihat beberapa terjemahan Alkitab dari kata berkat ini, yang paling banyak itu dalam bahasa Inggris disebut ya a blessing, tapi juga ada beberapa versi yang lain menerjemahkan berkat itu adalah manfaat, keuntungan, kemurahan hati, pemberian, damai, kehadiran. Karena itulah tadi makanya berkat itu bisa dikatakan segala sesuatu yang Allah berikan bagi kita. Jadi apa saja? Jadi kalau misalnya Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit penyakit, tugas kita lah mencari ada berkat yang Tuhan kasih bagi kita di situ. Kalau Tuhan mengizinkan kita bertemu dengan orang-orang sulit, itu pun bisa menjadi berkat bagi kita. Mungkin melatih kita menjadi tangguh, melatih kita teruji, hal-hal seperti itu. Jadi sekali lagi berkat itu simpelnya segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi kan ketika kita tidak memandang sesuai dengan cara pandang Tuhan, kadang yang Tuhan kasih berkat kita bisa menganggap itu ini cobaan, ini ujian, ini nggak benar begitu. Jadi mirip itu seperti kalau kita dapat kado Bapak Ibu, lihat dapat kado bisa saja kado itu ada yang bungkusnya nggak meyakinkan, tapi isinya sangat berharga gitu. Bisa juga karena kado itu dibungkus sangat rapi, kita sudah ekspektasinya luar biasa. Padahal ternyata ketika tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita merasa ini nggak berharga gitu. Tetapi kalau kita menyadari bahwa ini adalah pemberian Allah yang berharga, yang berguna bagi saya, maka itu akan mengubah perspektif kita, menerimanya dengan syukur dan ya menikmatinya dan menggunakannya menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain juga gitu. Ya, thank you Pak Richard. Iya, luar biasa. Ya, tadi saya lihat ada Pak Hodinal. Ya, silakan Pak Hodinal. Ya, silakan Pak. Yang resen tadi Pak Hodinal, silakan Pak. Ya. Oke, selamat pagi, silakan Pak. Iya, ini kedengaran suaranya Pak ya? Kedengaran, silakan Pak Hodinal. Iya, jadi aku berpikirnya sangat sederhana sebenarnya Pak untuk mengenai berkat ini. Abraham Lincoln pernah berkata seperti ini. Jangan pernah pertanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada negaramu, tapi yang sudah negara berikan kepadamu, tapi pertanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada negara. Untuk memandang berkat ini, aku juga berpikirnya seperti itu. Emang kita ini kenapa harus berhak mendapatkan berkat itu begitu? Apa yang sudah kita perbuat, apakah kita layak untuk mendapatkan berkat itu? Itu poin yang pertama. Sehingga akhirnya seolah-olah kita menuntut Tuhan berkati kami, Tuhan kami minta berkat begitu. Emangnya kita ini kenapa harus diberikan berkat? Itu yang pertama. Yang kedua, yang aku pahami mengenai berkat adalah seperti ini. Berkat itu aku sepakat, berkat itu tidak melulu soal sesuatu yang baik begitu. Tidak melulu sesuatu yang baik. Terkadang kita berpikir misalnya ketika kita sekolah
selesai pelajaran, guru terkadang memberikan ujian ataupun kuis begitu. Kita mungkin berpikir, apaan sih guru ini nggak ada kerjaan begitu. Tetapi sebenarnya itu cara guru itu untuk melatih kemampuan kita supaya apa yang kita pelajari tidak sia-sia begitu. Begitu juga yang aku pahami dalam hidup ini, ketika kita juga mengalami cobaan, itu juga cara Tuhan untuk membuktikan bahwasanya perjalanan hidup yang udah kita lalui selama ini supaya tidak sia-sia begitu, supaya ada langkah majunya. Jadi iman kita berkembang, pemahaman kita berkembang, kekuatan kita dalam menghadapi masalah juga menjadi lebih baik. Jadi itu dua hal mengenai berkat yang aku pahami secara sederhana. Jadi yang pertama, sebelum kita berkata, kenapa aku tidak dapat berkat, mari kita pertanyakan terlebih dahulu, apakah kita layak untuk mendapatkan berkat itu? Karena terkadang Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Dalam pandanganku begitu. Kalau ditanya aku butuh, saat ini aku butuh ini, butuh itu begitu. Tapi Tuhan katakan, kau nggak butuh itu, kau hanya ingin. Jangan-jangan karena kalau keinginanmu kupenuhi, maka kau akan membuat berkat itu untuk memuaskan nafsumu, bukan untuk memuliakan nama Tuhan begitu. Akhirnya aku pahami ya, yang pertama apakah aku layak mendapatkan berkat? Yang kedua, berkat itu tidak melulu soal tertawa. Terkadang dari duka cita juga bisa menghasilkan berkat. Oleh karena itu aku selalu mengimani Kidung Jemaat 408. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku, di jalanku ku diiring. Mungkin itu sedikit dari saya, Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Oke, mantap Pak, sekali. saya tanggapi sebentar Pak Sony, boleh? Boleh Pak. Oke. Ini Pak, sekian tadi Pak, sekian satu lagi Oke, Pak. Apakah orang jahat? sebentar Pak, hanya apa aja. Memang karena istri saya seringkali bilang ke saya itu, kamu itu mata editor gitu, karena seringkali ngoreksi sesuatu yang ini. Hanya dikit aja, hanya minor. Mungkin ini pengaruh karena suka nulis, jadi kadang menyunting. Sebenarnya saya setuju dengan Pak Hodinal, hanya sedikit diredaksi, misalnya kan begitu. Misalnya, kalau misalnya ditanya, apakah dengan mengutip pendapatnya Lincoln tadi, apakah kita pantas atau layak mendapat berkat Tuhan? Sebenarnya memang tidak ada yang pantas mendapat berkat Tuhan karena sudah keberdosaan kita, tetapi sekali lagi dengan pemberi penekanan di dalam Kristuslah kita mendapatkan semua itu. Jadi memang bukan karena kita istilahnya karena saya sudah mencapai standar tertentu dulu baru Tuhan memberkati saya, tidak. Tetapi memang saya tahu maksudnya Pak Hodinal juga adalah jangan hanya melulu minta diberkati, tetapi maksudnya koreksi juga diri kita, apakah Tuhan berkenan atas hidup kita sehingga Dia dengan sukacita melimpahkan berkat-Nya. Itu arahnya tadi ya. Baru yang berikut tadi yang disampaikan oleh Pak Hodinal tentang berkat ini juga. Kalau tadi misalnya beliau mengatakan, kadang berkat itu nggak selalu baik. Ini hanya sedikit redaksi saya tahu maksud beliau, gitu. Tapi maksudnya menurut kita kadang-kadang nggak selalu baik. Yang jelas dengan bahasa Yakobus 1 ayat 17, Allah itu sumber setiap pemberian yang baik. Jadi pemberian Allah pasti baik. Tapi kita kadang melihatnya nggak baik karena kita gagal melihat dengan cara pandang Tuhan gitu. Jadi yang Pak Hodinal katakan tadi itu benar, hanya koreksi dikit itu aja Pak tadi. Oke, thank you Pak. Ya, tadi Bu Yosmeta Pak ada raise hand tadi sebentar. Iya, makanya itu ada Bu Yosmeta. Ya, silakan Bu Yosmeta. Ya. Ya. Silakan Bu Pagi, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Khususnya Pak Pendeta Hembang. Ya. Senang bergabung Pak. Sehat Pak? Sehat. Puji Tuhan Bu. Oke. Yang saya mau tanyakan tadi tentang berkatnya. Ini khususnya tadi agak disinggung dengan guru. Yang mau saya tanyakan, apakah definisi dari tindakan dan perilaku seseorang itu tegas merupakan sebuah berkat juga, Pak? Karena kita kan di dunia pendidikan ini merupakan suatu tindakan yang sangat tegas kepada siswa kita gitu, Pak. Mohon bimbingan dari Bapak dan seluruh Dewan Redaksinya, Pak. Terima kasih. Oke, thank you Bu Yosmeta. Ya, ini untuk Ibu Cek Gu ini apalah ya, saya pikir guru-guru perlu tegas, tetapi memang jangan menghilangkan unsur kasih di situ gitu. Istilahnya tegas bukan mempermalukan, tegas bukan mau menghukum, mau membinasakan, tetapi tegas untuk mendisiplin. Saya pikir iya, karena jujur saja ada banyak murid yang nakal. Saya juga dulu waktu murid
nggak bagus-bagus amat gitu. Tetapi kadang ketika ada guru yang dengan tegas memperingatkan atau menegur atau mendisiplin, mungkin dengan bahasa Ibrani juga, setiap ajaran atau setiap disiplin ketika diberikan itu nggak enak rasanya. Tetapi justru biasanya yang paling kita ingat nanti adalah setelah tamat sekolah, yang paling kita ingat itu adalah guru yang paling tegas, paling nggak enak ke kita, tetapi berdampak baik sekarang gitu. Biasanya begitu. Intinya jangan melupakan kasih di dalam didikan ketegasan yang Ibu berikan, itu aja Bu. Dan itu nanti akan dinilai orang sebagai berkat gitu. Oke, baik, sangat menarik sekali ya. Waktu itu berjalan ya. Mungkin saya beri ini, kita akan 2 menit lagi ya. Kami persilakan mungkin Pak Richard Juliansa ya, langsung resen. Silakan Pak, ingin langsung bertanya Pak. Atau mau berbagi berkat, kalau bisa berbagi sharing Pak, apa yang Anda dapatkan dari saat teduh Anda pagi hari ini. Silakan Pak Richard. Silakan Pak Richard, saya beri kesempatan. Ya mungkin bisa mute-nya Pak. Ya. Ini Pak, mengenai berkat. Kalau berkat itu ada, apakah ada kutuk, Pak? Bahasa Alkitab kita ada, Pak. Tetapi maksudnya dalam pengertian apakah sekarang kutuk itu dibahas gitu? Ini arahnya simpel aja, Pak. Arah kebenaran dan kejahatan. Oke, kutuk ada Pak, kutuk ada. Begitu dikatakan, begitu manusia berdosa, kita semua sudah berada di dalam kutuk. Tetapi di dalam Kristus, kutuk itu sudah dipatahkan. Di dalam Kristus kita semua sudah menjadi anak-anak yang diberkati. Bukan lagi anak-anak yang terkutuk, bukan lagi para pendosa yang terkutuk. Jadi kita adalah para pendosa yang sudah ditebus. So, kalau kita sudah di dalam Tuhan, seharusnya tidak begitu, kita tidak usah khawatir lagi soal kutuk. Kita tinggal enjoy the blessing, be a blessing begitu. Jadi nikmati aja berkat Tuhan dan mari tetap jadi berkat bagi orang lain. Itu aja simpelnya sih Pak. Iya, luar biasa Pak Embang. Iya Bapak Ibu, maaf sekali ya, karena kita acara kita 1 jam sesuai dengan tema 1 jam bersama renungan harian. Kita akan percaya begitu banyak yang di-sharingkan, begitu banyak yang dibagikan, tapi karena mengingat waktu yang sangat terbatas ya, mungkin nanti setelah ini kita bisa lanjutkan nanti setelah acara selesai. Tapi menarik pagi ini bahwa berkat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Dan berkat Tuhan diberikan kepada setiap umat yang setia kepada Dia. Artinya apa? Ya kita taat saja apa yang Tuhan inginkan. Dan kita akan percaya berkat itu bukan hanya secara jasmani, tapi berkat rohani melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Terutama apa? Berkat keselamatan yang Tuhan beri di kehidupan kita itu luar biasa. Ya. Oleh sebab itu terima kasih buat sharing-sharingnya. Terima kasih buat Pak Hembang Tambun yang pagi hari ini dengan tulisannya memberkati semuanya. Dan kita akan percaya pasti Bapak Ibu diberkati. Amin. Ya, mari kita berikan jempol ya buat kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, Tuhan itu luar biasa. Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam pokok doa ya, nanti akan dihantarkan oleh Ibu Rahel ya, dan nanti akan ditutup dengan doa berkat oleh Pak Pendeta Susanto. Ya, kami persilakan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat pagi hari ini. Silakan Bu Rahel. Mari kita bersama menyatukan hati dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjalani hari-hari kami sampai dengan pagi hari ini ya Tuhan. Engkau sudah memperkenankan kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan juga sharing apapun yang boleh kami dapat dari renungan pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami menyatukan hati kami untuk bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ada banyak hal yang terjadi, ada gejolak ekonomi, ada gejolak politik, dan ada pandemi yang terjadi di negara dan bangsa kami ini. Kami ingin bersama-sama mendoakannya dan ingin menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh memohon Tuhan yang akan
turun tangan, campur tangan, dan memberkati pemerintahan negara dan bangsa kami ini, mulai dari presiden dan jajarannya sampai pemerintahan yang terendah. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mengasihi bangsa dan negara kami, dan kami juga percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan membimbing, dan juga Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk anak-anak-Mu yang sudah Engkau tempatkan dalam pemerintahan. Dan kami sungguh berharap, bersepakat supaya Tuhan menambah-nambahkan hikmat dan kebijaksanaan buat mereka, supaya apa yang mereka pikirkan Tuhan, semuanya boleh berkenan kepada Tuhan, dan semuanya boleh berasal dari Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh semakin maju dalam segala hal. Rakyatnya juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin bersatu Tuhan, yang saling mengasihi, dan sekali lagi mohon Tuhan sendiri yang akan menurunkan berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk program 1 jam bersama renungan harian khususnya pada pagi hari ini. Terima kasih untuk sharing dari Pendeta Hembang Tambun Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam setiap pelayanannya, dimanapun Tuhan pakai. Bapak Pendeta juga bersama keluarganya boleh semakin mengharumkan nama Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk program 1 jam bersama renungan harian selanjutnya Tuhan. Kiranya boleh semakin banyak orang yang dapat bergabung dan dapat semakin diberkati melalui renungan harian, melalui sharing-sharing yang kami dapatkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan, untuk kasih Tuhan dalam hidup kami, dan kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan kiranya melimpahkan berkat-Nya, damai sejahteranya yang melampaui segala akal dalam kehidupan kita sekalian. Di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam bimbingan Roh Kudus, besertalah dengan saudara sekalian sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini sebagai penutup pada acara kita hari ini, dan dalam pujian ini sungguh-sungguh menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Dan memperluas
Amin. Dan kita akan percaya Tuhan pasti menjawab doa kita pagi hari ini. Dan biarlah kiranya berkat Tuhan senantiasa berlimpah-limpah di kehidupan kita, ya, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu luar biasa, sangat baik dalam kehidupan kita. Selamat terasa 1 jam bersama renung harian sudah berakhir. Ya, terima kasih Bapak Ibu, dan ini sangat memberkati semua, terutama terima kasih buat Bapak Hembang Tambun yang pagi hari ini boleh bersama-sama dalam acara 1 jam bersama renung harian, dan kami menanti tulisan-tulisan Anda yang menjadi berkat untuk kita semua. Dan terima kasih juga para penulis yang hadir pada pagi hari ini, ya biarlah ini menjadi suatu inspirasi bagi kita semuanya bahwa Tuhan luar biasa menyertai kita. Ya, sekali lagi kami mengucap terima kasih dan kami mengakhiri acara ini. Sampai berjumpa di bulan depan, di minggu pertama dan ketiga pada hari Senin di pukul 9 sampai 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam Bapak Ibu. Ya, Tuhan berkati.